Al-manhaj al-wasati. Manhaj artinya konsep, al-wasati artinya yang pertengahan. Al-wasati ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian menjadi umat yang wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Tujuannya adalah supaya kalian menjadi syuhada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat yang lainnya, terhormat, public figure, menjadi contoh, role model. Seperti Rasul menjadi syahid di hadapan kalian orang-orang yang beriman. Banyak kelompok yang mengklaim kelompoknya manhajnya yang wasati. Kalau ngaku gampang nggak? Gampang ngaku namanya juga, dengan lisan kan ngaku mah, atau dengan tulisan. Tapi mempraktekannya gimana? Membuktikannya gimana? Tadi harus benar imannya harus riyadhahnya yang benar. Ilmunya harus terus bertambah. Kemudian wajahadu, jihad, korban, ya, harta dan dirinya di jalan Allah. Nah, ini 3 kunci yang mewujudkan ayat ini. Bukan hanya dibaca atau tulisannya ada dalam Al-Quran, tapi nggak ada dalam kenyataan hidup kita. Dalam diri kita nggak ada. Kita sudah menjadi syahsyiah yang wasatiyah belum? Pribadi-pribadi yang wasato belum? Nah, apa yang disebut dengan wasato ini? Ya, makna dari wasato itu lugawinya atau murodibnya, ya, murodib itu sinonimnya dari wasato itu tawazun dari wazan, waznun timbangan, tawazun yang seimbang. Makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Contoh, dalam diri manusia ada aspek zohir, ada aspek batin. Mana aspek zahir manusia? Anggota tubuh kita, jasmani kita. Ada aspek batin, rohani kita, ada kolbu kita. Ada yang bersifat duniawi, ada yang sifat ukhrawi. Artinya ajaran Islam itu memperhatikan 2 aspek sekaligus. Memperhatikan aspek yang zahir, aspek yang batin di dalam diri kita dulu, secara internal. Berarti kita harus memperhatikan aspek zahir kita dan aspek batin kita. Aspek madiyah, jasmani kita, ruhiyah dan ruhani kita, dua-duanya harus diperhatikan. Duniawiyah, urusan dunia abaikan, mentang-mentang lagi cinta ke akhirat, jangan. Fi dunia hasanah. Ukhrawiyah juga harus diperhatikan. Wafil akhirati hasanah, harus hasanah saja. Nah, ini yang dimaksud dengan wasato atau tawazun, umat yang memperhatikan 2 sisi, 2 aspek yang berpasang-pasangan. Tidak boleh ngambil satu, harus dua-duanya. Itu namanya ummatan wasato. Nah, manhajnya, konsepnya disebut manhaj wasati. Tapi pengertian wasato atau tawazun itu bukan berarti harus 50-50. Harus 50%, 50%. Pengertiannya tidak seperti hitungan prosentase. Urusan dunia misalnya apa? Bekerja, urusan akhirat, sholat. Bekerja 7 jam, berarti sholat juga harus 7 jam. Bukan seperti itu maknanya. Tapi yang dimaksud wasato atau tawazun itu adil atau proporsional. Itu yang tepat kita sebutkan, makna wasato itu. Sebab, ya perhatikan, turunnya ayat ini ada agama-agama yang disebut agama juga, padahal hakikatnya bukan agama. Tapi diklaim oleh manusia agama, yang menyembah berhala pun disebut agama. Lakum dinukum waliyadin. Al-Quran menyebut bagi kalian agama kalian, walaupun kerjaannya apa? Menyembah berhala. Waliyadin bagiku agama, agama yang sebenarnya.
Nah, ada yang mengatasnamakan agama memperhatikan ukhrawi dengan ruhani saja. Urusan akhirat dan rohani saja, spiritual. Urusan jasmani dan dunia diabaikan. Contoh misalnya, orang yang tinggal di tempat pertapaan, selamanya di kuil, selamanya di pertapaan, bahkan gak nikah. Nah, ini bukan umatan wasato. Memperhatikan akhirat, lupa kepada dunia. Memperhatikan ruhani, melupakan jasmani, sampai cekung-cekung. Kenapa? Tidak memperhatikan jasmaninya atau fisiknya. Memperhatikan pribadinya, nggak memperhatikan sosialnya. Ya, kepada diri kita harus adil. Aspek madiyah dan ruhiyah kita. Aspek dunia kita dan aspek ukhrawi kita. Aspek pribadi dan aspek istimai, masyarakat juga. Nah, supaya kita benar-benar dipastikan menjadi ummatan wasato, maka manhajnya harus manhaj apa? Al-manhajul wasati. Nah, manhaj itu konsepnya. Kalau kita ingin menjadi ummatan wasato atau syakhsiyah wasatiyah, menjadi umat wasato, menjadi pribadi yang wasatiyah, yang berimbang, maka harus menggunakan konsep dalam agama kita, menggunakan manhajnya yang al-wasati. Makanya banyak diklaim ini. Kelompok ini, wah kami menggunakan al-manhaj al-wasati. Nggak apa-apa. Ya, tukang kecap ke semua, kecap nomor 1. Jangan berebut. Ya. Buktikan aja mana yang benar. Dan Allah yang apanya? Yang menilainya mah. Buktikan saja kita mas sebagai al-manhaj wasat itu gimana? Ya, bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan kita? Menurut kita, ya, dalam tarekat manhaj al-wasati itu, ini yang pertama adalah manhaj yang al-jam'u, yang mengumpulkan baina thariqatil burhaniyah, antara metodologi yang burhaniyah wa thariqatil isyraqiyah, dan metode yang isyraqiyah. Yang kedua, karakteristik disebut al-manhaj al-wasati itu mengumpulkan manhaj tersebut kepada ilmu-ilmu yang zahir dengan ilmu-ilmu yang batin. Ilmu yang zahir itu yang gimana? Yang bisa dibaca. Ilmu zahir yang lahir. Ya, kita belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu Quran. Itu namanya ilmu-ilmu apa? Zahir. Kalau ilmu batin, ilmu tasawuf. Dan apa yang ada dalam ilmu tasawuf itu sendiri, itu disebut ilmu-ilmu yang batin. Kemudian yang ketiga, karakteristik al-manhaj al-wasati itu yang mengumpulkan antara syariat dan hakikat. Jadi karakteristik dari manhaj al-wasati itu yang mengumpulkan yang syariat dengan yang hakikat. Kalau kita sholat hanya fikih saja tapi hatinya tidak hudurul qalbi ma Allah, ya, manhaj wasati bukan? Bukan. Harus terkumpul antara syariat dan hakikat. Nah, maka ini adalah karakteristik dari al-manhaj al-wasati. Jadi kalau keluar dari manhaj wasati, maka bisa tergeser ke taprid. Taprid itu apa? Taprid nggak gampang-gampang, ceroboh. Ya. Semakin jauh dari wasati, tapridnya semakin jauh, semakin ceroboh. Ya. Atau ke ifrat. Ifrat itu apa? Berlebih-lebihan. Memahaminya berlebih-lebihan. Semakin jauh, berlebih-lebihannya pun semakin menjadi-jadi.
Karena jauh dari wasati. Jadi semakin jauh dari wasatiyah, baik taprid maupun ifrat semakin berbahaya. Ya misalnya ifrat itu, udah wanita mah pokoknya mah jangan kemana-mana, di rumah saja pokoknya. Waqirna fi buyutikunna, tuh ayatnya juga, diamlah di rumah-rumah kalian. Maksudnya itu kalau tidak ada kepentingan. Ini menerjemahkan, mentafsirkan ayat itu yang ifrat, yang berlebihan. Wanita tuh dibubui we. Atau kalau mangga biar matang tadi apa? Dipoyom di rumah. Tahu-tahu beranak sampai 12. Nggak mengenyam pendidikan. Nah ini yang ifrat semakin jauh begitu. Pendidikan nggak penting. Pokoknya wanita mah udah dapur, kasur, sumur. Mengenal dunia pendidikan, dunia ekonomi. Ada yang taprid, membebaskan wanita. Mau bekerja di mana saja, di tempat yang mana saja. Ini yang taprid. Yang lalawora bahasa Jermannya. Pokoknya katanya Islam sama menyamakan laki-laki dan perempuan. Silakan mau kerja, berpendidikan, bekerja di mana saja. Nggak ada batasannya. Nah ini yang taprid namanya. Wanita bekerja di mana saja, di tempat yang mengandung fitnah, laki dan perempuan disatukan, terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran, dibiarkan. Ini yang memahami dengan yang taprid, semakin jauh liberal, nggak ada batasan-batasan, liberal. Yang ifrat terlalu ngunci. La haula wala. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan oleh Allah, pemahamannya diluruskan oleh Allah, umat ini menjadi umatan wasata dengan manhaj al-wasati. Amin ya rabbal